Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan membaca buku Keabsahan Nasab Pahlawi ke-6. Melakukan kebohongan publik. Ini yang maksud tuh lagi bahas Kiai Imad ya. Dalam penelitian ilmiah, kejujuran adalah segala-galanya. Seorang ilmuwan atau peneliti yang terbukti tidak jujur pasti akan kehilangan integritasnya. Jika penelitian dilakukan secara tidak jujur, maka hasilnya akan menyesatkan orang lain dan juga bisa menyesatkan kesimpulan si peneliti itu sendiri. Terkait dengan kejujuran ilmiah ini, Kiai Imad dan para pengikutnya banyak melakukan kebohongan publik. Akibatnya, Kiai Imad terperosok dalam penyimpangan hasil penelitiannya lebih jauh. Ia juga menyesatkan banyak orang, terutama kalangan awam. Berikut ini beberapa kebohongan publik yang dilakukan oleh Kiai Imad dan para pengikutnya. Ini sampai sekarang masih sering digaung-gaungkan ya, di konten-konten, di ceramah-ceramah, di komentar-komentar. Yang pertama, catatan nasab Pahlawi terputus 550 tahun. Dalam berbagai kesempatan, Kiai Imad selalu mendengungkan bahwa catatan nasab Pahlawi terputus 550 tahun. Untuk menjawab tuduhan Kiai Imad ini, sebenarnya tidak dibutuhkan penjelasan panjang lebar. Dengan membaca bab 1 pasal 3 yang banyak tertutur tentang nasab Pahlawi dari sebelum tahun 900 Hijriah, pembaca bisa mengambil kesimpulan bahwa tuduhan Kiai Imad benar-benar merupakan kebohongan publik yang terus-menerus didengungkan oleh Kiai Imad dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Yang kedua, Mufti Yaman membatalkan nasab Pahlawi. Kiai Imaduddin melontarkan tuduhan lain, yaitu bahwa Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin dari kalangan Zaidiyah membatalkan nasab Pahlawi, tetapi kemudian terbukti bahwa tuduhan ini juga merupakan pembohongan publik. Fakta ini menunjukkan bahwa Kiai Imad tidak melakukan proses validasi informasi yang memadai sebelum menyebarkan tuduhan dan fitnahnya. Kabar dusta itu didapatkan oleh Kiai Imad dari satu situs yang tidak otoritatif. Pada ini 2021 ya. Situs itu menyuguhkan berita bahwa Mufti Yaman Syamsuddin Syarafuddin membatalkan 21 marga dan 8 diantaranya adalah Wangsa Pahlawi. Silahkan lihat ini ada videonya ya, ada tulisannya maksudnya. Kenyataannya, sejak tahun 2020 Kemuftian Yaman telah merilis berita di situs resmi yang menyatakan bahwa Kemuftian Yaman dan Mufti Yaman Syamsuddin Syarafuddin tidak memiliki akun media sosial apapun. Seluruh informasi resmi Kemuftian Yaman disampaikan dalam situs resmi. Keputusan resmi bahwa Kemuftian Yaman dan Mufti Yaman tidak memiliki akun media sosial dapat diakses di berita berikut. Ini ada bukti-buktinya nih. Nih suratnya, baca sendiri tuh ya. Akun-akun yang mengatasnamakan Syamsuddin Syarafuddin dan akun yang berisi informasi tentang batalnya 21 Wangsa Ashraf termasuk Pahlawi dipastikan kepalsuannya oleh Abdussalam Syarafuddin, anak Mufti Yaman. Pada 16 Mei tahun 2024, Gus Rumel Abbas menghubunginya langsung dan kemudian Abdussalam mengunggah video pernyataan ayahnya, Mufti Syamsuddin Syarafuddin. Dalam video tersebut, Al-Mufti memastikan bahwa pembatalan nasab kabilah-kabilah Ashraf yang dinisbatkan kepadanya adalah dusta dan fitnah. Simak video yang ada di link berikut. Ada videonya ya, sempat viral. Pernyataan itu dikuatkan lagi melalui khutbah Jumat yang ia sampaikan di Al-Jamil Kabir, Son'a pada tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mufti Syamsuddin bin Syarafuddin menyatakan bahwa informasi yang menyatakan dirinya meragukan keluarga Hashimiyah, Hadromiyah, Muhdoriyah, Pahlawi adalah fitnah dan dusta. Ia juga menegaskan betapa besar dosa at-ta'nu fin nasab, menyerang nasab orang lain. Sebaliknya, Mufti dan para imam Yaman dari kalangan Zaidiyah sejak ratusan tahun silam telah mengakui dan mengisbat bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa, Mufti jauh sebelum Syamsuddin, yaitu Al-Imam
Al-Mutawakkil 'alallah Yahya bin Syarafuddin bin Mahdi Al-Hasani tahun 877 sampai 965 Hijriah menyatakan dalam sahabat kumpulan sanadnya, qala haddatsana al-faqih asy-syarifu al-imam al-hafidz Abul Hasani Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu ya, disebut Syarif, disebut Syarif di sini nih. Anak keturunannya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dalam sahabatnya tersebut Al-Mutawakkil 'alallah lebih dari 10 kali menyebutkan bahwa gurunya yaitu As-Sayyid Ali ibnu Muhammad bin Ahmad bin Jadid adalah cucu Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, bahwa dalam kutipan di atas ia dengan jelas menyambungkan nasab Ubaidillah kepada Al-Muhajir Ahmad bin Isa dan seterusnya. Tuh ya Allah, jelas menyambungkan nasab Ubaidillah kepada Al-Muhajir Ahmad bin Isa dan seterusnya. Setelah segala fakta yang terang benderang ini, Kiai Imad dan kawan-kawan tetap mengotot menyebarkan kebohongan publik bahwa Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'lawi hanya berdasarkan berita dari sebuah akun palsu di Facebook. Pembaca bisa membayangkan Kiai Imad gagal total bahkan hanya untuk memeriksa validasi satu informasi di media sosial. Jadi bagaimana mungkin ia bisa memeriksa validasi informasi tentang Ubaidillah bin Ahmad yang berjarak 1000 tahun silam. Yang ketiga, Ba'lawi tidak diakui oleh Naqobah Ashraf Internasional. Kiai Imad dan para pengikutnya selalu mengampanyekan bahwa Naqobah, komunitas resmi yang menaungi para sadada atau Ashraf Internasional, membatalkan nasab sada Ba'lawi. Itu adalah kebohongan publik yang nyata, sebab kenyataannya tidak ada satupun Naqobah Ashraf resmi di dunia ini yang membatalkan nasab sada Ba'lawi. Kiai Imad dan kelompoknya menyatakan bahwa Naqobah Internasional membatalkan nasab Ba'lawi, namun mereka tidak pernah menyebutkan sekalipun Naqobah Ashraf mana yang membatalkannya. Mereka sekedar melemparkan isu secara tidak bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukti wajib didatangkan oleh penuduh. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Satu-satunya pihak yang disebutkan oleh kelompok Kiai Imad adalah Naqobah Blogspot yang dikelola oleh seorang pelarian politik asal Irak bernama Yasin Al-Khaldidar. Naqobah Ashraf Internasional yang resmi baik di Maroko, Aljazair, Libya, Tunisia, Mesir, Yaman, Hijaz, Yordania, Irak, Iran, Turki, Pakistan, dan negara-negara lainnya, tidak ada satupun yang membatalkan nasab sada Ba'lawi. Jangankan membatalkan, bahkan tidak ada satupun Naqobah yang meragukan nasab Ba'lawi. Naqobah Al-Uraidiyun yang merupakan lembaga pencatat nasab keturunan Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bahkan mencatat sada Ba'lawi sebagai bagian dari keturunan Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Salah satu bukti pendukung mengenai hal ini kami lampirkan pada akhir pasal 1 bab 2. Seorang pelajar Indonesia di Mesir, Muhammad Yasin rahmatullah alaih, seperti ditulis di laman Facebook resminya, berinisiatif melakukan tabayun ke kantor Naqobah Ashraf Mesir. Dia menulis, hari ini Kamis kami berkunjung ke Naqobah dalam rangka istifadah yang lebih mendetail tentang sada Ba'lawi. Seperti sebelumnya kami dipertemukan dengan Muqarrir Lajnah Tahqiq Ansab Syarif Ahmad Yahya. Kemudian kami memberanikan diri untuk bertanya kepadanya apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf tentang status sada Ba'lawi sebagai Ahlul Bait. Ia langsung menjawab tidak pernah. Setelah itu kami akhiri pembicaraan, kami mohon pamit seraya meminta doa kepadanya untuk kami. Syekh Syarif Ahmad Ahmad Yahya adalah seorang syarif. Kami juga mendapatkan kabar dari seorang teman yang belajar di Iran, yaitu
firman Syah Gibran Al-Razi bahwa Naqabah Iran juga berpandangan seperti itu, mengakui Sadar Pahlawi sebagai Ahlul Bait. Lebih jauh, Naqabah di Iran itu juga mengungkapkan bahwa semua Naqabah di Timur Tengah sepakat dan mengakui Sadar Pahlawi sebagai Ahlul Bait. Ini fotonya nih ya. Gambar Muhammad Yasin rahmatullah saat berkunjung ke Naqabah Ashraf Mesir. Ini gambar kantor Naqabah Ashraf Mesir. Ketika Muhammad Yasin rahmatullah berkunjung ke Naqabah Ashraf Mesir, diperlihatkan kepadanya kitab rujukan Naqabah Ashraf Mesir, Mausu'ah Ali Baitin Nabawi, yang di dalamnya tercatat nasab Sadar Pahlawi. Berikut tampilan halamannya itu. Selain itu, tokoh Ashraf Hijaz yaitu Sayyid Anas Al-Qutbi juga mengakui Sadar Pahlawi. Bahkan ia menulis sebuah artikel khusus tentang Sadar Pahlawi yang dijuduli Sadar Pahlawi Laksana Mutiara yang tersebar di lautan keluarga Rasulullah SAW. Dalam artikel itu, ia menceritakan keutamaan dan kemasyhuran Sadar Pahlawi serta menyebutkan marga-marga Pahlawi. Keterangan tentang keabsahan nasab Pahlawi juga banyak dimuat dalam ini situsnya, yang merupakan situs resmi komunitas Ashraf Hijaz yang konsen dalam bidang nasab. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat bahwa para tokoh Sadar Pahlawi banyaknya diangkat menjadi naqib, kepala suku para Ashraf di Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Padahal di Hijaz ada banyak sadah dari beberapa jalur keturunan Imam Hasan dan Husain. Bahkan banyak di antara mereka yang dikenal sebagai ahli nasab. Jika keabsahan nasab Pahlawi diragukan, mereka tidak mungkin diangkat menjadi naqib hingga berkali-kali di Hijaz, kawasan yang dihuni oleh banyak sadah dari jalur yang beragam. Berikut ini beberapa nama naqib Ashraf Hijaz dari kalangan bangsa Pahlawi di Mekah. Naqib Ashraf Hijaz dari kalangan bangsa Pahlawi di Mekah: Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Atos tahun 1243 Hijriah, Sayyid Ishaq Ibnu Aqil, Sayyid Abdullah bin Aqil tahun 1267 Hijriah, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, Mufti Mekah, diangkat menjadi naqib pada tahun 1314 Hijriah. Dia juga dikenal sebagai penulis kitab Tarsyih Al-Mustafidin, kitab fikih yang dipakai para ulama Nahdiyin di Indonesia, di Madinah. Itu namanya, dibaca sendiri ya. Ini masih panjang nih. Masih panjang ya. Yang pengen baca nanti tinggal di pause ya, baca sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa banyak hoax-hoax yang disebarkan oleh Kiai Imad dan pendukungnya. Dan setahu saya ya, sampai sekarang tuh belum diklarifikasi, belum meminta maaf, belum menarik kembali ucapannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari pemikiran yang menyimpang. Semoga hati kita selalu dilembutkan oleh Allah hingga mudah menerima kebenaran. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.